Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ujang Abidin. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama yang ada di Indonesia. Secara umum bahwa moderasi beragama itu adalah sikap beragama yang seimbang antara pengalaman sendiri dan juga proses penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya bahwa pengalaman seseorang terhadap keberagamaan mampu menghormati proses perbedaan yang dimiliki oleh orang lain terhadap pemeluk agama di masyarakat. Kemudian nilai-nilai utama dalam moderasi beragama ini adalah komitmen kebangsaan. Pertama adalah komitmen kebangsaan seseorang dalam melihat proses perbedaan. Kemudian sebelum menjadi komitmen, ada ruang toleransi yang dimiliki oleh seseorang. Toleransi inilah kemudian akan menimbulkan anti kekerasan terhadap seseorang. Oleh karena itu, ruang lingkup mengakomodasi terhadap budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai utama dalam moderasi beragama antara lain kaitan tentang komitmen, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian kaitan tentang tujuan dari moderasi beragama ini adalah menjaga kerukunan umat beragama. Selanjutnya juga mencegah radikalisme dan juga intoleransi. Kemudian juga membangun peradaban yang damai terhadap warga negara Indonesia yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, moderasi beragama ini mendorong umat beragama untuk tidak mengurung diri dan juga tidak eksklusif terhadap proses perbedaan yang ada di masyarakat, sehingga dia mampu menciptakan kesadaran untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh individu yang lain yang ada di lingkungan sosial masyarakat. Nah, lantas tantangannya bagaimana terhadap moderasi beragama yang ada di Indonesia? Tantangan moderasi beragama adalah ekstremisme dan juga radikalisme. Paham ekstremisme dan radikalisme inilah kemudian menjadikan tantangan bagi warga negara Indonesia untuk selalu bersatu dan menjaga ruang kebersamaan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian juga disinformasi terhadap media sosial. Ini juga penting. Jangan sampai kemudian ketika ada informasi yang ada dan juga tersebar di media sosial, masyarakat cenderung reaksioner untuk menanggapi dan menyikapi proses perkembangan informasi yang ada di media sosial. Oleh karena itu, benteng terhadap pengetahuan untuk mengetahui proses perbedaan yang dimiliki oleh sikap seseorang itu harus dibentengi oleh prinsip-prinsip untuk menghormati perbedaan yang lain. Yang selanjutnya adalah politisasi agama yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok dan pemuka agama tertentu terhadap kepentingan politik-politik yang kemudian cenderung membelah satu sama lain terhadap pemuka dan juga pemeluk agama yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, kaitan tentang misi terhadap moderasi keberagamaan itu adalah tegaknya kewarganegaraan yang bineka, yakni keberagamaan yang mana negara memberikan hak yang sama tanpa membedakan kepada seluruh warga negara. Artinya bahwa semua nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh warga negara itu adalah ruang lingkup yang sama terhadap pandangan negara. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai moderasi yang dimiliki oleh warga negara terhadap keberagamaan. Kita tahu bahwa Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan diakui oleh bangsa Indonesia dan negara Indonesia bahwa agama di Indonesia dilindungi melalui nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila. Artinya bahwa kemajemukan itulah kemudian menjadi tolak ukur keberagamaan seseorang yang ada di Indonesia. Kemudian juga nilai yang kedua itu adalah anti radikalisme. Dalam sila kedua ini juga sudah jelas bahwa selain ketuhanan yang Maha Esa juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa manusia punya nilai-nilai keadilan
tanpa ada proses perbedaan, tanpa ada ruang-ruang radikalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Artinya segala bentuk radikalisme itu ditolak oleh Pancasila dan juga harus ditolak oleh warga negara Indonesia yang majemuk. Kemudian juga yang ketiga itu adalah nilai komitmen kebangsaan yang dalam sila ketiga ini adalah proses pembentukan paradigma dan sikap sosial yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Artinya bahwa dalam ruang lingkup kehidupan sosial manusia ini harus saling menghormati, saling menghargai tanpa melihat suku, ras, budaya, dan juga agama. Kemudian juga yang keempat itu adalah nilai akomodatif terhadap kearifan lokal. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai beragam nilai-nilai lokal yang ada di daerah. Berbagai suku yang ada di Indonesia dan kita harus menghargai suku dan juga toleran terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Kemudian juga yang keempat dalam nilai moderasi ini adalah nilai pembentukan paradigma dan juga sikap keberagamaan yang tinggi untuk mengedepankan nilai-nilai musyawarah. Ketika ada proses perselisihan, disitulah kemudian masyarakat Indonesia tidak gontok-gontokan, tidak kemudian yang kuat dia yang menang, yang lemah dia tersingkir. Tapi disitulah nilai-nilai musyawarah, disitulah kesepakatan, dan disitulah nilai-nilai musyawarah yang mufakat yang dikedepankan oleh bangsa Indonesia. Kemudian juga budaya gotong royong yang kemudian juga harus selalu dikedepankan oleh warga negara Indonesia. Untuk lebih jelas kaitan tentang nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia, marilah kita lihat cuplikan video ini. Mudah-mudahan menjadi hasanah pembelajaran buat kita dan juga merekatkan kerukunan antar warga yang beragama yang ada di Indonesia. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Terima kasih, Pak. Concat. Ini Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti gerakan ini gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu loh, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya.
Pak. Ini aja. Pak, ini aja. Kan sudah kotor. Iya, Pak. Ya ini kan masih bagus Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Dari cuplikan video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keberagamaan itu adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Kita harus mampu menghargai proses perbedaan yang ada di masyarakat. Ketika ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi dia membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita tidak melihat dia beragama apa, dia bersuku apa, dia berbudaya apa. Yang jelas dia adalah warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Seperti itulah kemudian gambaran dari kemajemukan dan gambaran dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus saling menghargai, saling menghormati dalam proses perbedaan yang ada di masyarakat. Seperti itu pembahasan kali ini kaitan tentang moderasi beragama. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit mengutip ucapan Gus Dur, Presiden Republik Indonesia, bahwa memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Begitupun sebaliknya, merendahkan dan menistakan manusia berarti dia merendahkan dan menistakan penciptanya. Barangkali seperti itu cuplikan penutup yang disampaikan oleh kami. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.